Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin sudah saya kasih tentang materi luas permukaan dan porositas. Sekarang ini adalah ringkasannya dan penjelasannya dari PPT. Nah, mengapa kita penting mengetahui atau mempelajari luas permukaan dan porositas? Karena luas permukaan dan porositas merupakan salah satu parameter fisika yang juga dapat mengetahui behavior dari padatan dan juga powder. Nah, selama ini porositas itu banyak dipelajari karena itu berkaitan dengan katalisis, kemudian pemisahan dan purifikasi, kemudian untuk adsorpsi yang paling banyak digunakan ya. Dan porositas itu sudah banyak digunakan untuk tadi di bidang farmasi, semen, filter nanoteknologi, solar cell, food, kromatografi kolom, dan lain sebagainya. Nah, makanya ini penting untuk kita pelajari pada material padatan. Oke, ini adalah untuk instrumen. Oke, kalau misalnya untuk pori itu digunakan sebagai katalis, maka dia akan memiliki selektivitas tersendiri. Contohnya adalah kalau misalnya porinya lurus seperti ini, maka dia alangkah lebih baiknya reaktannya itu yang juga lurus. Jika bercabang dia akan tidak bisa. Maka pori itu menentukan pada saat digunakan sebagai katalis. Oke. Ada klasifikasi untuk porositas, yaitu yang pertama adalah mikropori ya, yang sebelah sini. Mikropori, kemudian mesopori dan juga makropori. Di mana mikropori itu dia di bawah 2 nanometer. Saya di sini diklasifikasikan dengan jelas. Kalau mikropori itu di bawah 2 nanometer dan mesopori itu dia di antara 2 nanometer sampai 50 nanometer. Sedangkan makropori itu dia di atas 50 nanometer. Nah, sedangkan kita kalau ingin mengetahui apakah material kita itu mesopori atau mikropori ataupun makropori, itu menggunakan namanya adsorpsi nitrogen, di mana yang digunakan itu adalah fisisopsi. Ya, kalau kalian sudah dapat materi di kimia fisik itu ada materi kemisopsi, fisisopsi ya. Dan ini menggunakan fisisopsi. Di mana fisisopsi yang digunakan gasnya bisa argon, bisa CO2 dan juga bisa N2. Tentunya gas tertentu yang digunakan itu membutuhkan temperatur tertentu. Oke. Kalau kita pengen mengetahui pori yang dia lebih besar dari 100 nanometer, itu biasanya menggunakan Hg intrusion porosimetri. Tapi kita di sini hanya mempelajari fisisopsi yang dia menggunakan adsorpsi nitrogen, yaitu pada suhu 77 Kelvin. Oke. Selanjutnya saya pengen flashback terlebih dahulu, pengen mengingatkan ada adsorpsi fisika itu apa. Maka di sini kita harus mengetahui apa itu adsorben, adsorptif, adsorbat. Ya, adsorben itu kita sudah ketahui bahwa material padatannya yang mengadsorb molekul gasnya. Kemudian adsorptif itu adalah gas yang dapat diadsorb, dan adsorbat itu adalah gas yang sudah diadsorb. Oke, kemudian kalau adsorpsi gas secara fisisopsi, maka biasanya interaksinya dia lemah ya, biasanya interaksi van der Waals. Sedangkan untuk adsorpsi kemisopsi, jenis kemisopsi, maka interaksinya biasanya dia kuat. Oke, kita langsung saja pada ini perbedaannya adsorpsi fisika, di mana dia biasanya lebih lemah, kurang dari 38 kJ per mol. Kemudian dia biasanya multilayer ya. Kemudian kalau kemisopsi dia kuat, biasanya 30 di atas 35 kJ per mol, dan dia biasanya terbatas pada monolayer. Oke, persamaan-persamaan tentang fisisopsi, kemisopsi itu sudah dipelajari di kimia fisik. Nah,
Di sini ada beberapa tipe isotem. Yaitu tipe isotem itu dibagi menjadi 6. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5, dan tipe 6. Oke, selanjutnya kita akan bahas tipe isotem.